Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat ya buat ngikutin pembelajaran pada siang hari ini? Makasih. Oke. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang mau membantu Ibu untuk memimpin doa? Saya, Bu. Ririn, silahkan. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Ririn sudah membantu Ibu untuk memimpin doa. Sama-sama, Bu. Meskipun hari ini sudah siang dan kalian tentunya dari tadi pagi ya? Iya, Bu. Meskipun dari tadi pagi udah melakukan pembelajaran, Ibu harap kalian tetap semangat untuk melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Karena pembelajaran ini tuh sangat penting dan selalu ada di kehidupan sehari-hari kalian. Dengan melakukan pembelajaran ini, Ibu harap kalian mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengetahui apa itu konflik, faktor-faktor penyebab konflik, jenis-jenis konflik, dan juga upaya untuk mengatasi konflik. Sebelum itu Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Karisma Reza Oktavia, Hadir, Bu. Khairin Zakia, Hadir. Nur Farihatunisa, Hadir, Bu. Fanda Nuristian, Hadir, Bu. Maudelin Nazwa Maulida, Hadir, Bu. Yesica Fitrianti, Hadir, Bu. Azahra Wahyu Afifah, Hadir, Bu. Oktavia Nur, Hadir, Bu. Aisyah Laila. Hadir, Bu. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Alhamdulillah. Oke. Nah, Ibu mau tanya nih, pasti waktu menjalani kehidupan sehari-hari kalian, karena kalian pernah mengalami konflik atau pernah mengalami perselisihan sama teman kalian, saudara kalian, orang tua kalian, atau orang-orang random yang ada di jalan atau yang kalian temuin. Pernah nggak? Pernah, Bu. Ada yang mau kasih contoh? Saya Aisyah, silahkan. Saya pernah berantem sama teman saya, Bu, karena saya dijambak-jambak. Waduh, berantem ya? Terus Iya. Aisyah gimana? Nangis. Nangis. Iya, Bu, jahat temannya. Iya ya, jahat ya. Iya. Jadi yang disebutin Aisyah tuh udah benar, itu udah termasuk konflik, itu adalah konflik. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian konflik, faktor-faktor konflik, dan juga jenis konflik dan upayanya. Untuk materinya akan dijelaskan dengan Ibu Vina ya. Oke. Semangat dong. Semangat. Oke, bagus banget. Jadi Ibu Putri tadi udah menjelaskan ya, kita mau mempelajari materi apa ya nggak? Iya. Oke. Dari penjelasan yang Ibu Putri kasihkan dan contoh Aisyah ya yang udah memberikan contoh. Nah, siapa yang mau menjawab mengenai konflik? Apa sih sebenarnya konflik itu dari penjelasan Ibu Putri dan teman kalian Aisyah? Ayo. Oke, Okta. Konflik adalah interaksi yang berdampak negatif sama yang menimbulkan perselisihan, Bu. Oke, bagus banget. Sudah membaca ya pasti di rumah ya? Iya dong, kan belajar. Oke, bagus banget ya. Oke. Terus Ibu mau nunjuk satu lagi ya? Ibu mau cap cup cup aja deh. Oke, cap cup cup kembang kuncup, pilih mana yang mau dicup. Oke. Modelin. Oke. Oke, Bu, definisi konflik menurut saya itu konflik itu merupakan suatu keadaan di mana adanya perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, atau bahkan tujuan. Oke, bagus banget. Modelin juga udah belajar kayaknya ya. Sudah dong, Bu. Oke. Jadi Ibu tekankan ya, jawaban Modelin dan Okta itu sudah betul banget. Nah, tapi Ibu tekankan lagi bahwasannya
konflik itu adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang mana diikuti dengan tindakan saling mengecam atau kekerasan antara kedua belah pihak tersebut. Nah, gitu. Nah, coba dari pengertian ini apakah kalian sudah paham? Sudah. Iya. Bagus banget. Gampang paham ya? Iya. Oke. Oke. Bagus. Oke. Selanjutnya, kalau ada konflik, nggak mungkin dong tiba-tiba ada konflik ya. Kalau nggak ada penyebabnya, iya nggak? Iya. Masa Okta tiba-tiba marah sama Maudelin tapi nggak tahu penyebabnya apa? Iya nggak? Iya. Kecuali Maudelin nyubit Okta, nyiram Okta, iya nggak? Iya. Nah, gitu. Jadi di sini Ibu udah melampirkan ada beberapa faktor ya, dimana di sini ada berapa faktor itu? 5? 4. Katanya 5. 4. Oke, ada 4 faktor di sini ya. Faktor penyebab konflik Okta. Coba yang pertama apa Okta? Perbedaan individu, Bu. Perbedaan individu. Oke, kenapa Okta? Kok perbedaan individu itu bisa menyebabkan konflik? Karena kan kalau perbedaan individu itu dapat diartikan kita kan berbeda pandangan. Nah, Iya, betul banget. ketika berbeda pandangan itu kita saling berselisih paham gitu, Bu. Iya, betul banget Okta. Okta belajar banget ya. Iya. Faktor penyebab konflik. Oke, faktor penyebab konflik. Yang pertama perbedaan individu. Okta dengan Zara pastinya memiliki perbedaan sifat, iya nggak? Perbedaan sifat, perbedaan kesukaan gitu. Misal Okta suka melon, Zara suka apa Zara? Suka apa? Apel. Oh, Zara suka apel, tapi Okta memaksakan kayak Zara harus suka melon gitu. Coba aja, nggak mau. Aku kalau makan melon rasanya pahit gitu ya. Nah tapi si Okta ini terus-terusan sampai Zara kayak nggak mau Okta, nggak mau gitu loh. Dan akhirnya itu yang menimbulkan konflik antara Okta dan Zara. Oke. Betul. Yang kedua apa? Tolong dibacakan. Perubahan nilai yang cepat. Individu. Oke, perubahan nilai yang cepat ya. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Nggak ada. Nggak kebayang ya? Nggak kebayang. Oke, nggak apa-apa. Kan baru belajar pertama kali ya materinya. Nah, perubahan nilai yang cepat. Ibu kasih contoh deh, Ibu Putri dan Ibu Vina. Dan Ibu Vina. Ibu Vina itu berasal dari kota yang nggak terlalu istilahnya nggak terlalu banyak teknologi gitu loh, kan masih sulit gitu loh teknologi masuk gitu. Nah, ketika ibu pindah ke kota yang mana teknologinya tuh sudah cepat banget gitu loh menjalar. Nah, itu ibu kayak ketinggalan banget gitu loh sama teknologinya. Nah, kemudian ibu memintalah tutor ke Ibu Putri. Nah, ke Ibu Putri. Ibu Putri udah pintar banget ini masalah ngedit, masalah kayak teknologi udah pro banget dah. Terus habis gitu ibu minta tolong dong ajarin ini. Nah, Ibu Putri awalnya sih masih sabar ya, karena walaupun ibu gak bisa, Ibu Putri masih sabar. Tapi lama-lama kesabarannya hilang. Karena apa? Karena ibu nggak bisa gitu. Jadi itu yang menyebabkan adanya konflik di antara kita. Jadi ibu kayak, oh nggak bisa sih diajarin, lama banget pahamnya gitu kan. Kayak Ibu Putri jadi jengkel ya sama saya, dan saya kayak ya udah pro gitu. Jadi dia kayak udah males gitu loh ajarin saya gitu. Oke, yang ke berapa? 3. Oh ketiga, ketiga ya. Apa? Perbedaan latar belakang budaya. Perbedaan latar belakang budaya. Ini kayaknya nggak usah dijelasin nggak sih? Kalian udah tahu nggak sih? Soalnya kayak setiap orang tuh pasti berbeda-beda gitu loh. Bahasa, terus kayak itunya, bahasa, kebiasaan dan lain-lain di daerah-daerah kalian kan pasti berbeda-beda, ya nggak? Iya. Itu akan menimbulkan konflik apabila kedua belah pihak itu tidak saling memahami satu sama lain, ya nggak? Iya. Oke.
latar belakang. Yang terakhir ada Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan. Kalian kalau mau nyatet aja ya, soalnya nanti takutnya ada tugas kalian nggak tahu materinya. Ya Bu. Oke, perbedaan kepentingan. Ibu kasih contoh ya, perbedaan kepentingan antara Karisma. Mana Karisma? Oh ya, Karisma dan Fanda. Fanda ingin ke fotokopian, Karisma juga ingin ke fotokopian, tapi perbedaan kepentingan. Risma mau fotokopi, ngeprint. Nah, si Fanda mau membeli ATK. Nah, Karisma mau memberikannya ke ibu guru, tapi Fanda mau ulangan. Jadi membutuhkan ATK tersebut karena Fanda nggak bawa kan. Nah, Karisma datang lebih awal, tapi Fanda datang lebih akhir. Tapi Fanda memburu-burukan gitu. Aku dulu ya, soalnya aku mau ada ulangan. Sedangkan Karisma kan juga disuruh ya sama gurunya. Nanti gurunya Marah. nunggu. Gurunya nunggu. Nah, jadi di situ Karisma dan Reza itu saling cekcok lah antara kedua belah pihak ini. Jadi kayak nggak bisa ya Karisma aku duluan, loh gak bisa Fanda aku duluan, dan bisa aja pukul-pukulan juga kan ya. Masnya jadi bingung tuh siapa duluan ya. Nah gitu. Oke, lanjutnya. Ada jenis-jenis konflik. Berapa konflik itu? 6. 3. 6. Maksa 6. Iya. Oke, ada 6 konflik di sini. Oke, bentar ya. 6 konflik. Konfliknya bisa disebutkan. Karisma ini kan ada 6 konflik dari belakang ya ke sini ya. Ya. Oke, boleh. Kalau konflik pertama apa Karisma? Konflik pribadi Bu. Oke. Konflik pribadi. Contohnya apa Karisma? Contohnya kayak tadi Bu Guru katanya Okta suka melon tapi Zara nggak suka melon. Terus Betul. mereka saling berdebat tentang melon itu Bu. Melonnya kenapa? Karena Enak enggak? Melonnya Oh, pahit. melonnya Pahit. Oke, betul banget. Itu ya sudah dicontohkan sama Karisma. Masih bingung nggak? Enggak kan. Jadi konflik pribadi itu konflik yang terjadi antara dua individu karena perbedaan pendapat. Kayak Okta sama Zahra tadi gitu. Yang kedua, ayo Rika dibaca. Yang kedua adalah konflik agama. Konflik yang terjadi karena perbedaan agama atau keyakinan, seringkali terkait dengan praktik, ritual atau doktrin. Oke, konflik agama. Misal, di sini agamanya apa ya? Islam. Ibu lupa pakai kerudung semua ya di sini. Nah, karena ada beberapa agama di Indonesia, kalian tahu kan ya? Iya. Tahu nggak? Tahu. Oke, kalian tahu ada beberapa agama di Indonesia. Nah, memiliki keyakinan yang berbeda-beda dan sering terkait dengan praktisi, ritual atau doktrin. Jadi kayak tradisi-tradisi dari berbagai agama itu berbeda-beda. Maudelin nggak bisa dong memaksakan keyakinannya Maudelin ke Ica. Misalnya Maudelin agamanya beda ya dengan Ica ya. Agama Maudelin itu kalau beribadah itu harus kayak menyanyi gitu ya biasanya ya, ada ya kan? Nah, kalau Ica tuh kayak tentram gitu ya. Nah, Ica ketika beribadah itu merasa bahwasannya ketika ibadahnya Maudelin itu sedikit mengganggu konsentrasi gitu. Padahal kan Maudelin kan emang agamanya, dalam agamanya itu seperti itu ya ibadahnya ya. Nah, di situ Ica merasa bahwasannya itu kayak harus ada penanganan gitu loh. Penanganan. Jadi Ica itu bilang ke Maudelin kalau mau ibadah itu minta tolong, aku juga mau beribadah, jadi kita sama-sama tenang. Maudelin bilang, "Gak bisa, karena ibadahku memang begini gitu." Nah, jadi karena hal tersebut itu menimbulkan konflik antara Ica dan Maudelin. Enggak utah? Bukan. Oke. Selanjutnya ada konflik rasial. konflik rasial. Ayo, siapa yang mau memberi contoh konflik rasial ini apa sebenarnya? Gak ada? Belum tahu Bu. Belum tahu. Perbedaan ras Bu. Perbedaan ras. Membaca ya Karisma ya? Oke, perbedaan ras. Seperti apa Karisma? Contohnya? Seperti konflik sampit dan Konflik suku suku sampit Suku dan Dayak. suku Dayak dan
Suku Dayak dan Madura. suku Madura. Madura. Bantu modelin loh. Modelin sudah membaca kayaknya juga. Oke, betul banget. Itu kalian pasti tahu. Itu soalnya sangat-sangat dulu tuh sangat-sangat heboh ya, viral. Iya. Sekarang istilahnya tuh viral. Oke, lanjut konflik antar kelas sosial. Siapa yang mau memberi contoh? Kalau nggak ada, ibu aja. Antar kelas. Oke, nggak ada ya. Oke, gini misal. Di sini ada yang namanya Gresik. Saya, Bu. Oh, Rika. Oh, Zara juga. Rika dan Zara. Pasti di sana ada pabrik-pabrik ya? Banyak. Banyak ya. Nah, di sana tuh ada pabrik-pabrik banyak banget. Nah, di pabrik-pabrik itu pasti ada pemiliknya dan ada buruhnya atau pekerja. Iya. Betul. Betul. Nah, di situ pasti pekerja itu ada kalanya merasa kok aku kerja keras banget tapi upahku Sedikit. masa sedikit. Iya. Sedikit. Oke. Terus habis gitu si buruh ini merasa bahwasanya kayaknya harus ada penindakan langsung gitu loh, penindakan lebih lanjut agar upah-upah itu bisa lebih ditambah atau naik gitu ya. Terus mereka merasa kalau ini kayaknya harus minta ke atasan atau ke pemilik perusahaan untuk menaikkan gaji. Tapi pemilik perusahaan merasa bahwasannya upah itu atau gaji itu nanti akan mengurangi keuntungan dari perusahaan. Nah, gitu. Itu kan adanya kesenjangan sosial di antara buruh dan siapa? Pemilik perusahaan. Oke, bagus. Fokus, ayo fokus. Oke, lanjutnya ada apa? Konflik politik. Konflik politik. Kayaknya kalian lihat berita nggak? Iya. Apa contoh konflik politik sekarang yang viral? Saya, Bu. Apa? Contohnya mahasiswa yang demo. Oke, demo kenapa modelin? Ya, tidak sesuai Tidak sesuai. Ya, boleh. RUU TNI kemarin. RUU TNI dan Iya. makan gizi gratis. Iya. Oke. Itu pasti kalian pernah lihat di TV di HP. Kalian main HP kan? Iya. Di TikTok. Nah, itu pasti mahasiswa masyarakat merasa kalau aduh, ini nih kebijakannya nggak cocok banget untuk kita gitu ya. Kita kan nggak dapet gitu. Ya dapat nggak? Nggak. Oke. Kita merasa nggak dapet keuntungan. Jadi kita merasa kayak aduh, nggak cocok nih buat kita kebijakan ini. Nah, pemikiran pemerintah belum tentu sama dengan kita, ya nggak? Ya. Nah, itu yang menimbulkan adanya demonstran, konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Betul, bagus banget. Lanjutnya yang terakhir ada konflik Internasional. Konflik internasional. Siapa yang mau ngasih contoh? Saya, Oke, apa? kenaikan pajak ekonomi yang dilakukan oleh Donald Trump. Sangat update ya. Nah, betul banget itu. Itu kan akan menimbulkan konflik antar negara. Ya, betul banget. Selain itu yang sampai sekarang dari dulu sampai Saya. sekarang apa? Palestina sama Israel. Iya, betul banget sampai sekarang ya itu ya konfliknya. Iya. Oke, bagus. Oke, selanjutnya Oke, bentar. Di situ ada 2 gambar. Apa gambar? Ibu pilih siapa ya? Siapa? Atau inisiatif deh. Saya, Bu. Oke, boleh. Yang sebelah Sebelah apa? kiri itu konflik pribadi atau antar individu. Konflik pribadi atau antar individu. Iya ya, terlihat ya 2 individu ya. Iya. Nggak bareng-bareng, tidak keroyokan ya. Terus yang Oke. sebelah kanan itu konflik agama. Oke, bagus banget. Kelihatan ya? Iya. Oke. Lanjut Ibu. Oke, selanjutnya ada penanganan konflik. Setiap masalah pasti ada jalan Keluarnya. jalan tengah, ya, jalan keluar. Jadi penanganan konflik, bagaimana sih sebenarnya cara menangani konflik tersebut? Nah, di sini ada beberapa. Ada tawar-menawar, memaksakan kehendak, menyesuaikan keinginan orang lain, menghindar, dan kolaborasi. Oke, yang pertama tawar-menawar. Siapa yang mau ngasih contoh? Saya. Oke, modelin sangat aktif ya, ayo yang lainnya. Tawar menawar itu contohnya seperti mediasi, Bu. Oke, mediasi itu apa? Ibu kan belum menjelaskan mediasi itu apa, modelin. Mediasi yang menurut saya baca itu menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan
menyelesaikan suatu masalah atau konflik. Oke, bagus banget modelin. Oh, modelin update sama tugas-tugasnya ya. Iya dong Bu. Oke, lanjutnya ada apa? Memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak. Oke, memaksakan kehendak itu boleh nggak menurut kalian? Tidak. Kenapa nggak boleh? Karena memaksa. Betul banget, egois. Nah, kalau kalian mendengarkan kata memaksa itu pasti merujuk ke negatif, ya nggak? Iya. Nah, tapi di sini maksudnya penanganan itu gini. Misal ya kita mau memilih ketua kelas, ya nggak? Misal ibu kasih 2 pilihan antara ibu yang pilih ketua kelasnya atau dispin saja ketua kelasnya. Nah, tapi Maudelin dan Vanda memilih untuk dipilih saja dengan ibu. Jadi ketua kelasnya ibu aja yang pilih. Karena Maudelin merasa bahwasanya ibu itu memiliki pilihan yang bagus. Gitu ya, mungkin ya. Nah, kalau yang lain, teman-teman yang lain memilih spin karena apa? Adil. Asik. Adil. Karena adil. Nah, di situ terjadi perbedaan pendapat antara Maudelin Vanda dan teman satu kelas. Nah, teman, jadi di situ Maudelin dan Vanda itu kayak nggak mau Bu, harus ibu aja yang pilih gitu. Tapi teman satu kelas nggak bisa, Maudelin ini udah kesepakatan satu kelas. Karena kesepakatan satu kelas, jadi mau tidak mau kalian harus memaksakan kehendak kalian. Karena apa? Karena itu adil. Lebih banyak yang memilih spin dibandingkan dengan ibu yang pilih gitu. Oke, selanjutnya ada apa itu? Menyesuaikan keinginan orang lain. Oke, menyesuaikan keinginan orang lain. Keinginan. Oke, menyesuaikan keinginan orang lain. Ya, misalnya siapa ya di sini? Ica suka apa, Ica? Makanan apa? Suka makanan nasi goreng. Nasi goreng. Rika suka apa? Coklat. Nah, Ica itu nggak suka coklat. Ica suka tapi kayak nggak mau lah mencoba. Terus Rika, ini loh Ica coba manis gitu, kayak aku. Manis gitu. Nah, terus habis gitu Ica kayak nggak mau. Siapa? Rika, aku nggak mau gitu. Habis gitu Rika kayak, ya udah nggak apa-apa. Karena Rika nggak mau berkonflik gitu loh. Sebenarnya si Rika ini mau banget kalau si Ica itu nyoba coklat, tapi kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Nah, itu kita menyesuaikan keinginan orang lain seperti itu. Yang keempat ada apa? Menghindar tuh gini ya? Menghindar. Oke, menghindar. Kita misal apa ya? Kalau ketemu orang, kadang kalian ada yang lihat orang kayak, aku nggak suka sama orang ini gitu. Pernah nggak? Pernah. Jadi pastikan kalian menghindar ya dari orang itu agar tidak menimbulkan konflik gitu ya. Nanti kalau kalian ketemu terus menimbulkan konflik, tiba-tiba kalian gitu, kan konfliknya kekerasan ya. Gitu. Jadi lebih baik kita menghindar agar tidak Menimbulkan konflik. Betul banget. Oke, yang terakhir, Kolaborasi. Bentar ya. Ditulis nggak? Tulis. Oke, bagus banget. Kolaborasi itu apa sih? Kerja sama. Oke, menggabungkan 2 ide gitu ya, kolaborasi terus menciptakan ide baru lagi gitu. Nah, pasti kalian udah paham. Nah, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Bingung nggak? Sangat jelas Bu. Sangat jelas. Itu udah sangat jelas ya menjelaskannya. Oke, bagus. Oke, Ibu, selanjutnya dampak konflik. Ada masalah, ada dampak, iya nggak? Iya. Kamu ditonjok pasti dampaknya apa? Sakit ya, betul banget. Di sini ada 5 dampak yang Ibu ambil. Nah, di sini ada meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Nggak semua masalah itu berujung negatif akhirnya. Misalnya Aisyah itu sama siapa ya? Sama Rika sama Rika itu berselisih paham gitu loh, mau kerja kelompok tapi mereka berselisih paham. Rika bisanya hari Selasa,
Aisyah bisanya hari Rabu. Terus habis gitu mereka saling memaksa satu sama lain. Tapi mereka nggak tahu alasan satu sama lain itu apa. Nah, jadi nggak miskom ya? Iya. Nah, di situ si Reha itu tanya, kenapa sih Aisyah nggak bisa hari Rabu aja? Aku lo bisanya hari Rabu gitu. Terus aku nggak bisa, aku ada les renang gitu. Nah, terus Aisyah tanya, kamu kenapa kok nggak bisa hari Selasa gitu? Nggak bisa, aku ada les memasak. Iya nggak Kak? Iya, Bisa betul. masak nggak? Bisa. Oke. Nah di situ adanya perbedaan kepentingan kan antara kedua belah pihak ini. Iya. Tapi karena mereka saling menjelaskan, jadi mereka kayak, oh gitu permasalahannya. Jadi mereka ambil jalan tengahnya untuk mengambil hari Rabu, hari lain, hari lainnya. Betul. Oke. Yang selanjutnya adalah letaknya hubungan antar individu atau kelompok. Itu pasti sering terjadi, ya nggak? Iya. Kayak misalnya udah bertengkar, tiba-tiba kalian ketemu teman kalian yang kalian ajak bertengkar itu, pasti ketemunya kayak sini-sininya nggak? Iya. Lihat kayak, apa sih gitu? Apa yang dilakukan salah? Itu kan retak ya hubungan kalian yang awalnya kemana-mana bareng jadi nggak bareng. Iya. Terus habis gitu terjadinya perubahan kepribadian pada individu. Jadi karena itu udah nggak berteman, melirik-lirik kan pasti pandangan kalian ke teman kalian kayak udah tahu jeleknya nih aku gitu. Jadi kepribadian kalian tuh berubah. Yang tadinya baik banget ke teman kalian, suka menolong, kalau ketemu sekarang jotos-jotosan. Iya. Oh enggak. Oke, lanjut. Adanya rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Ini Ibu beri contoh itu. Kalian sering mendengar yang perguruan-perguruan itu enggak? Di TikTok. Apa itu? Iya. Aduh, nanti tanya modeling ya. Di situ itu kan kadang kan menimbulkan kerusakan harta benda, entah itu fasilitas atau apa-apa. Kadang juga ada menimbulkan Hilangnya nyawa. Berbahaya itu, hati-hati ya. Kalian jangan pulang malam-malam. Terus yang terakhir, kok malah pulang pagi? Oke. Yang terakhir ada terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. Nah, tadi itu pasti ya, setiap ada kalian misal musuhan, ini Vanda dan Modelin. Terus Vanda tuh menang gitu, kayak misal nilainya Vanda lebih tinggi dibandingkan Modelin. Vanda kan kayak agak sombong dikit gitu, kayak, aku lebih tinggi nih gitu. Terus Modelin kayak, ya udahlah belajar lagi gitu kan, ada yang tertindas jadinya gitu. Jadi kayak lebih mendominasi Vanda dibandingkan Modelin, seperti itu. Lanjut Ibu. Oke. Nah, di sini Ibu udah menjelaskan tadi ya semuanya. Nah, kalian udah paham? Sebelum masuk ke kuis kita? Paham. Beneran? Iya. Oke, Ibu nggak akan mengulangi lagi loh ya. Iya. Oke, Ibu Putri, silakan dijelaskan untuk tugas berikutnya apa? Oke, karena kan tadi udah dijelasin ya sama Ibu Vina terkait tentang materi pada pembelajaran hari ini. Kali ini Ibu bakalan tayangin video dan nanti ada beberapa pertanyaan yang kalian itu gini, Ibu bakalan kasih kertas ke kalian dan nanti setiap kertas ada tulisan nomornya dan kalian harus menjawab sesuai dengan nomor yang Ibu kasih. Paham? Paham. Oke, Sebentar sebelum ya. itu kita simak dulu videonya. Oke. Ya. Nah, jadi kami mau mengikuti lomba ini, Bu. Oke, sudah ada idenya? Sudah, Bu. Jadi kami mau ambil presentation yang nantinya membuat disimpan menjadi buku. Oke, udah silakan kalian siapkan untuk rancangannya. Siap kan? Siap, Bu. Makasih, Bu. Dek, Miss, besok Sabtu bahas lomba lagi ya? Aku bisa deh. Kamu gimana, Bek? Aku bisa. Oke deh, aku duluan ya. Dadah. Halo, Bek. Besok Sabtu sebenarnya aku ada acara. Hah? Kemarin kamu udah nggak bisa. Terus sekarang nggak bisa lagi, Be? Iya sih. Bukannya besok Sabtu ada konser band yang kamu suka? Kamu gak mau nonton? Pengennya sih nonton, Be. Tapi kita kan ngajak kumpul.
Ya udah nggak apa-apa, kan waktunya masih lama, masih bisa kita kejar. Iya sih. Emangnya besok kamu kemana sih, Be? Ada deh. Mau ngedit sama si Ibu. Tahu aja. Tapi Be, kita gimana? Alah, itu mah gampang, bisa diurus. Bener loh ya. Yaudah ya Be, aku lanjut tugas dulu. Oke, dah. Akhirnya jadi ketemu. Kit, bisa di mana? Aku yang dari kelas apa, Beb? Kenapa? Oh ya, Kit, kemarin Sabtu kamu gak nonton konser sama Nisa? Bisa nonton konser? Iya, konser yang kemarin Sabtu itu loh. Masa sih? Loh, kok percaya sama Aca sendiri? Bisa! Kemarin Sabtu kan nonton konser ya? Hah? Kamu tahu dari mana, Dit? Tadi aku ketemu Zeno, katanya kemarin Sabtu kamu nonton konser. Maaf ya, Dit. Kemarin aku mau nonton konser. Tapi kemarin dia juga nggak pergi. Salah, kemarin jadi kayak gini sih? Masih niat ngomel nggak? Kalau enggak, aku mundur aja. Iya, sama-sama. Akhirnya ketemu juga. Dek, barusan kita nyamperin aku. Dia tahu kalau kemarin kita bohong. Gimana nih? Terus kenapa? Dia sampai memutusin buat keluar dari tim. Kita tanpa dia kan nggak bisa, Be. Dan mau gimana lagi? Minta pendapat kita dulu. Ngapain? Ya, masa mau dibiarin gini aja sih, Be? Yaudah. Ih, apaan sih? Udah deh. Tuh, kita mau nyampein sesuatu. Nyampein apa ya? Jadi kita mutusin buat keluar dari lomba, Bu. Duduk. Yuk kita duduk, kita ngobrol dulu. Kemarin waktu kita ngajak saya sama Bea buat kumpul bahas lomba, saya sama Bea nggak hadir, Bu. Karena saya mikirnya kan lomba ini masih lama gitu, Bu. Jadi kayak keterlaluan gitu, Bu. Oke, kalau menurut Ibu sih, ini bukan pertama kali kalian ikut lomba ya. Dan kalian sudah satu tim, jadinya harus tahu tanggung jawab masing-masing. Kan yang butuh kalian. Kalian di sini harus bisa menyelesaikan masalah kalian. Jadi Ibu pikir kalian bisa menyelesaikan kok tanpa Ibu. Oke, jadi habis ini kalian ketemu kita, kalian menyelesaikan masalah kalian baik-baik ya. Tetap semangat ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Cip, kita mau ngomong. Apa? Kita minta maaf ya soal kemarin dan bohongin kamu. Dimaafin kan? Iya, aku juga minta maaf ya. Terus sekarang mau gimana nih? Lanjut dong, kita bakal ikut lomba ini dan bakal lebih serius lagi buat ngerjainnya. Mau kan? Mau? Aku cinta. Oke, besok adalah hari dimana kalian harus presentasi. Ibu yakin kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, jaga kekompakan, dan yakin bahwa besok kalian bisa memberikan yang terbaik. Agar besok lancar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Ibu persilakan. Kita belajar semuanya. Udah disimak ya videonya. Sudah. Jadi udah siap nih buat menjawab kuis-kuis yang akan Ibu presentasikan. Oke, kalian sebelum itu kalian tutup mata dulu biar surprise. Biar deg-degan ya. Biar deg-degan. Iya, deg-degan. Iya, Nanti yang dapat apa, Ibu? Kan dapat Nanti nomor. yang dapat nomor kalian maju ke depan. Nggak usah, Ibu, duduk aja. Duduk aja. Oke. Terus nanti Ibu bakalan tampilin pertanyaan-pertanyaan lalu kalian jawab. Paham anak-anak? Paham. Oke, bagus. Sekarang Tutup matanya.
Oke, udah. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Oke. Sudah siap? Siap. Oke. Sekarang dibuka. Yang dapat nomornya angkat tangan siapa aja? Oke. Mungkin dari nomor 1 ya Ibu ya. Dari nomor 1 apa aja? Nomor 1 ya. Nomor 1. Siapa sih yang dapat nomor 1? Saya Bu. Oh iya. Diperhatiin baik-baik ya nanti. Oke, udah siap Ica? Siap. Ready Ica? Dibaca Bu. Dibaca. Siapa saja yang terlibat dalam konflik tersebut? Yang terlibat ada Nisa, Gita, sama Bea. Betul banget. Berarti Ica udah buka ya videonya tadi. Oke, siapa yang dapat nomor 2? Saya Ibu. Panda udah siap apa belum? Sudah. Tadi udah disimak dengan baik nggak videonya? Sudah Ibu. Berarti udah bisa dong buat jawab pertanyaannya. Oke. Dibaca. Apa faktor yang menyebabkan konflik terjadi? Jadi dari video yang tadi, faktor penyebab konflik yang saya tangkap itu yang pertama ada salah satu anggota yang tidak hadir pada saat kumpul untuk membahas lomba, dan yang kedua ada anggota yang berbohong, yang ketiga ada salah satu anggota yang merasa keterlaluan, untuk yang terakhir ada Nisa dan Bea lebih memprioritaskan rencana pribadi daripada kompetisi mereka. Wah, bagus banget tuh. Sangat komplit ya. Iya, komplit banget. Berarti udah nyimak banget ya, Panda. Iya Bu. Terus siapa yang dapat nomor 3? Saya Bu. Karisma. Iya. Oke. Dibaca ya Karisma, kelihatan nggak dari pojok? Kelihatan Bu. Termasuk ke dalam jenis apa konflik tersebut? Menurut saya tadi itu termasuk dalam jenis konflik perbedaan kepentingan, karena Bea dan Nisa tadi lebih memilih pergi ke konser daripada kerja kelompok untuk kompetisi tersebut. Oke, bagus. Selanjutnya siapa yang kepilih nomor 4? Saya Bu. Okta. Disimak ya pertanyaannya. Bagaimana cara menangani konflik tersebut? Yang untuk pertama tadi, Nisa sama Bea itu menghubungi ibu gurunya Bu Tutit, tapi sama Bu Tutit itu mempercayakan kepada Nisa dan Bea untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Makanya tadi Nisa dan Bea itu meminta maaf kepada kita. Oke, bagus banget. Pertanyaannya pada betul, jawabannya pada betul semua ya. Berarti udah nyimak nih, udah Iya, paham Ibu. juga. Iya, betul banget. Oke, kalau gitu gimana kalau sekarang kita tugasnya dalam forum kelompok nih? Ya. Oh iya sih. Semangat dong, semangat. Oh, mau dari Oh, Dilin semangat banget. Mau Dilin suka ya sama materinya? Suka banget Bu. Oke, selanjutnya tugas kelompok ya. Ibu mau kalian bentuk kelompok, masing-masing kelompok ada 3 orang. Biar mudah gini aja Ibu. Nah, ke samping sini Ya, aja. jadi ke sini aja, satu deret ke sini. Mau Ibu bantu? Ibu minta tolong dong tampilin permasalahannya. Jadi di sini kalian harus ngebaca dulu nih permasalahannya. Terus kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Diskusi ya dengan kelompok kalian, jangan ada yang nggak berdiskusi. Iya Bu. Oke, waktu pekerjaannya 5 menit ya. Ya Bu. Kurang ya, lama. Kurang Bu. Bisa. Nanti kalau waktunya kurang ditambahin ya Ibu. Iya. Gitu. Gampang kok, kan tadi kalian udah jawab bener semuanya. Iya. Oke,
Silakan dikerjakan ya, semangat. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi sampai 12.45 ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Ini masih 12.41. Oke? Oke. Bagus, bagus. Susah nggak? Kelihatan nggak? Susah, Bu. Susah banget. Susah banget. Susah banget. Kan tadi udah dijelasin. Ini enggak kelihatan ya pembacaannya? Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan. Iya. Bu, Lagi-lagi, zoom, Bu. zoom lagi, Bu. Udah Ibu zoom ini. Apanya yang di zoom? Nah, itu aja. Iya. Oke, udah ya. Ya. Siapa yang terlibat dalam konflik tersebut? Mudah, itu pertanyaannya sama kok kayak tadi. Aku boleh nyontek nggak? Nggak boleh dong. Siapa tadi yang bilang mau nyontek? Susah, Bu. Mau nyontek. Dikurangin aja. Diskusi. Dikurangin aja, Bu. Nilainya. Ayo lanjut kondusif ya. Iya, Bu. Fokus, jangan ramai. Tiga menit lagi waktunya. TikTok, waktunya berjalan. Ica nyontek, Bu. Sulit ya? Ya. Wah, catatan Aisyah rapi-rapi ya. Iya dong. Saya kira nggak nyatet Aisyah tadi. Nyatet ini, Bu. Oh, Bagus banget. Berapa menit lagi, Bu? 2 menit lagi. Ayo. Ayo. Menit. Cepet banget, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum. Kurang satu, Bu. Nyontoh. Nyontoh. Gampang-gampang kan? Susah, Bu. Coba nomor 1 sampai nomor 4. Jawaban nomor 1. Yang kasih soal Ibu Putri, Ibu nggak tahu. Ayo kurang 1 menit lagi. Selesai nggak selesai kumpulkan. Ayo. Sebentar ya, Bu. Ayo. Belum. Nanti kumpulkan ya. Ya. Mau mati, Bu. Iya, nungguin kalian lama soalnya. Iya. Kayaknya waktunya harus diperpanjang makanya. Iya. Diperpanjang. Atau tidak? Ya, tidak diperpanjang. Ayo, Ayo. kumpulkan. Kumpulkan. Ya. Ini, Bu. Dibuat PR aja. Duh, nggak bisa. Nggak bisa. Belum selesai. Mana ini, Bu? Mana? Ini, Bu. Belum selesai, Bu, itu. Karena waktu pelajarannya udah mau mepet ya, Bu ya ini. Iya. Selesai. Jadi siapa yang mau presentasi? Mau Saya. Ibu tunjuk kan? Oh. Boleh. Silakan. Maju ke depan ya buat presentasi hasilnya. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang nomor 1 yaitu siapa yang terlibat dalam konflik tersebut. Yang terlibat adalah para pedagang pasar, rakyat, dan pihak perusahaan PT Madujaya. Nomor 2, apa faktor penyebab terjadinya konflik tersebut? Faktor penyebabnya yaitu perebutan kepemilikan lahan pasar, di mana kedua belah pihak merasa memiliki hak yang sah atas tanah tersebut. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang ketiga, termasuk dalam jenis apa konflik tersebut? Jadi jawabannya ini termasuk dalam konflik antar kelompok sosial dan konflik kepentingan, karena melibatkan dua kelompok yang memiliki tujuan berbeda terhadap suatu sumber daya atau lahan pasar. Yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang terakhir yaitu bagaimana cara menangani konflik tersebut, yaitu dapat dilakukan melalui mediasi oleh pihak ketiga yang netral seperti pemerintah daerah untuk menengahi dan mencari solusi yang adil. Pendekatan hukum juga bisa dilakukan dengan membuktikan keabsahan hak atas tanah melalui jalur pengadilan. Selain itu, pendekatan dialog partisipatif antara pedagang, perusahaan, dan pemerintah bisa menjadi solusi damai. Sekian diskusi dari kami, presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, amazing ya presentasinya. Amazing. Jawabannya sama nggak? Enggak. Aduh. Ada yang enggak? Ada yang nggak? Presentasi dari kelompok 2 tadi udah bagus, dan juga saya lihat dari jawaban teman-teman semuanya udah pada bener ya. Berarti kalian ini udah memahami materinya dengan sangat baik. Benar sekali apa yang dibilang oleh teman kalian tadi, bahwa konflik yang ada di video yang ditampilkan tadi itu ada karena perebutan kepemilikan lahan, dan cara mengatasinya yaitu dengan cara mediasi. Jadi mediasi itu seperti yang dijelaskan oleh Mbak Maudelin tadi, itu sudah benar bahwa mediasi adalah pihak ketiga untuk menengahi permasalahan yang ada. Oke, kayaknya waktunya udah mau habis. Jadi di sini ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan apa yang dapat disampaikan? Saya Ika, sekarang excited ya Ibu ya. Kita semangat banget ya, kesayangan. Semuanya disayang. Saya juga disayang. Jadi malu Bu. Baik, di sini saya mau mengambil kesimpulan dari catatan yang sudah saya tulis, Bu. Jadi kesimpulan pada materi kali ini, setiap orang pasti mengalami sebuah konflik, dan konflik bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dalam pembelajaran hari ini, kita mempelajari bahwa konflik adalah tindakan saling mengecam satu sama lain. Selain itu, kami juga mempelajari faktor penyebab konflik itu terjadi, seperti perbedaan pendapat, nilai, latar belakang, dan kepentingan. Kita juga mengenal berbagai jenis konflik seperti konflik pribadi, agama, ras, sosial, politik, dan internasional. Selain itu, kita belajar cara menangani konflik seperti tawar-menawar, memaksakan kehendak, menyesuaikan diri, menghindar, dan kolaborasi. Dan juga yang terakhir itu, kita juga membahas dari dampak terjadi dari konflik. Bagus banget ya kesimpulan dari Ika. Sangat apa ya, memperhatikan Ibu ya tadi ya, Iya, menjelaskan ya. memperhatikan. Karena sering dijadikan contoh. Iya. Oke. Jadi bener banget tadi yang dibilang Mbak Rika ya, bahwa konflik itu selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita berinteraksi, saat mungkin waktu kita scroll-scroll kita nemuin konflik antara orang lain juga bisa. Di sini kita harus belajar cara upaya untuk mengatasi konflik tersebut. Bagaimana cara kita menghadapi konflik tersebut agar kita dapat menyelesaikan konflik jika terjadi pada kehidupan kita. Jadi seperti itu. Bisa dipahami kan anak-anak? Bisa. Senang nggak belajar tentang konflik sosial hari ini? Senang. Iya kah? Iya. Kok kayaknya nggak capek banget Bu? Gitu. Semangat, semangat ya. Oh, berarti kalau gitu kita tambah lagi Bu. Semangat. Kan semangat. Mau pulang. Nggak mau. Di sini mau pulang. Iya. Udah mau jam 1 Ibu. Iya, udah mau jam 1. Udah waktunya tidur siang ya? Iya. Oke, kalau gitu
Ibu tutup materi pada siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Iya.